Perang Korea adalah perang saudara yang terjadi di semenanjung Korea, tepatnya pada 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang Korea dapat dikategorikan sebagai perang proksi, yaitu metode yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menyebarkan pengaruh ideologi dan kepentingannya. Perang Korea ini meletus pada saat terjadinya Perang Dingin. Lalu sebenarnya, faktor-faktor apa saja yang membuat Perang Korea ini terjadi? Yang pertama yaitu kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Perlu diketahui bahwa Korea adalah negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua ini ternyata membuat warga Korea semangat untuk merdeka dan keluar dari penjajahan. Namun mereka tidak menyadari sudah ada negara-negara superpower lainnya yang mengincar Korea. Faktor selanjutnya yaitu adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika menyarankan untuk membagi sementara wilayah kekuasaan di semenanjung Korea. Adanya garis yang memisahkan Korea bagian Soviet dengan Korea bagian Amerika Serikat, yang akhirnya disetujui oleh Soviet. Garis pemisah tersebut hanya bersifat sementara, di mana nantinya Korea akan disatukan di bawah satu pemerintahan. Soviet juga menyetujui tawaran Amerika untuk membangun sebuah wilayah perwalian PBB selama 5 tahun untuk kemerdekaan Korea. Hal ini disepakati dalam konferensi Moskow pada 2 Desember 1945. Komite Gabungan Soviet dan Amerika bertemu pada tahun 1946 dan 1947 untuk bekerja sama membentuk kesatuan pemerintahan, namun gagal karena meningkatnya ketegangan Perang Dingin dan terjadinya penolakan rakyat Korea kepada perwalian PBB. Pembagian wilayah Korea menjadi dua bagian. Pada bulan November 1947, PBB langsung mengadakan pemilu untuk memulai demokrasi di seluruh semenanjung Korea, namun mengalami kegagalan karena Soviet menolak. Akhirnya, pemilu hanya terjadi di Korea Selatan, di mana Lee Seung-man terpilih menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang langsung mengumumkan kemerdekaan Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus 1945. Di Korea bagian utara, Soviet akhirnya mengangkat Kim Song-ju sebagai pemimpin Korea Utara, dan ia langsung mengganti nama menjadi Kim Il-sung. Setelah kedua pemimpin di masing-masing Korea terpilih, Soviet dan Amerika Serikat sepakat untuk menarik pasukannya dari semenanjung Korea. Namun setelah itu, pertempuran antara Korea Utara dan Korea Selatan justru semakin sering terjadi, terutama di daerah perbatasan. Pada tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan dengan tujuan untuk menyatukan kembali semenanjung Korea dan membuat semenanjung Korea berpaham komunis. Dengan kondisi persenjataan yang memadai, Korea Utara sukses mengambil kota Seoul hanya dalam waktu 3 hari. Pada saat itu, Amerika Serikat yang tidak ingin kehilangan Korea Selatan akhirnya melaporkan ke PBB bahwa Korea Utara telah melanggar HAM. Setelah itu, akhirnya dipilih jenderal kemiliteran bernama Douglas MacArthur yang membuat strategi teriak di timur, serang di barat. Beberapa tentara pelajar dikirim ke daerah lain bernama Jangsa. Mereka berpura-pura seperti ingin melakukan perlawanan, sedangkan tentara Amerika Serikat datang ke daerah Incheon untuk menyerang masuk. Perlawanan dari Incheon berhasil mengambil kembali kota Seoul, tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Keadaan menjadi terbalik, dan Korea Selatan masih terus menyerang hingga berhasil merebut kota Pyongyang. Namun, negara Cina yang ada di belakang Korea Utara tidak tinggal diam, di mana Cina memberikan bantuan sumber daya manusia dan senjata. Keadaan tersebut tentunya berbanding terbalik dengan Amerika Serikat yang sudah canggih dari segi persenjataannya. Perang tersebut terjadi saat musim dingin dengan suhu hingga minus 40 derajat Celcius. Pasukan Korea Selatan pun kembali dipukul mundur dan banyak yang meninggal karena kedinginan. Akhirnya kota Seoul kembali terebut pada 4 Januari 1951. Pada keadaan ini, Uni Soviet mengalami keraguan untuk membantu Korea Utara, sehingga Uni Soviet lebih memilih mediasi antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1951 dan masih berlangsung hingga 2 tahun. Perang ini sendiri berakhir pada tahun 1953 dengan adanya gencatan senjata dan dibuatnya zona demilitarisasi. Namun karena tidak adanya perjanjian damai yang disepakati dan ditandatangani secara teknis oleh kedua negara, maka Korea Selatan dan Korea Utara dianggap masih berperang hingga saat ini. Sebenarnya, di beberapa tahun terakhir, dua negara tersebut sudah menciptakan kemajuan yang cukup baik dalam hal perdamaian. Misalnya menciptakan beberapa kali reuni bagi keluarga yang terpisah, atau pada tahun 2018
terlihat bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara mencair ketika kedua pemimpin bertemu di DMZ yang merupakan pertemuan pertama antara pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara dalam beberapa dekade terakhir. Di pertemuan tersebut, kedua pemimpin saling menyeberangi batas negara masing-masing. Diundangnya Red Velvet di pagelaran konser Pyongyang dan puncaknya di 2018 ketika Asian Games, Korea bergabung menjadi satu. Sayangnya, baru-baru ini, Korea Utara memberikan ancaman kepada Korea Selatan untuk menyerang Seoul. Hal ini terjadi dikarenakan Menteri Pertahanan Korea Selatan memberikan pendapat bahwa kemampuan militer mereka cukup kuat untuk menyerang Korea Utara. Meskipun beberapa kali kedua negara mencoba mencari kesepakatan untuk berdamai, namun hingga saat ini, kondisi antara Korea Utara dan Korea Selatan masih dalam masa ketegangan.